Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah nyata yang jujur aja benar-benar emosional. Ini adalah cerita yang tersembunyi di balik salah satu tragedi penerbangan paling menyayat hati di Indonesia, yaitu tragedi pesawat Sukhoi. Tapi dengerin deh, ini bukan cuma sekedar tentang insiden penerbangan. Ini adalah tentang cinta, pengorbanan yang luar biasa tulus, dan gimana takdir mempertemukan dua manusia, Anes dan Ilma. Oke, mari kita bahas ini. Ada satu kutipan yang bunyinya kayak gini. Pada akhirnya, kehilangan adalah jalan terakhir untuk membuat kita mengerti betapa berartinya seseorang dalam hidup kita. Kutipan ini benar-benar langsung ngasih kita gambaran tentang apa yang bakal kita pelajari hari ini. Ini tuh semacam pengingat keras buat kita semua tentang betapa pentingnya menghargai orang-orang yang kita sayang sebelum waktu kita bareng mereka benar-benar habis. Kita mulai dari bab 1, takdir pertama di pesawat. Percaya atau enggak, kisah yang penuh air mata ini awalnya tuh bener-bener mirip adegan film komedi romantis. Bayangin aja situasinya. Ada pemuda umur 25 tahun namanya Anes. Dia ini pekerja keras, semacam talent iklan gitu. Nah, suatu hari dia bangun kesiangan dan lari panik lewatin bandara buat ngejar penerbangan Adam Air ke Bali. Waktunya sisa kurang dari 10 menit sebelum lepas landas. Dia masuk ke kabin buru-buru banget dan berak. Tragedi kecil memalukan kejadian deh. Kakinya kesandung kursi dan dia jatuh numplek nabrak seorang pramugari yang lagi nyambut penumpang. Anes langsung jadi tontonan seluruh penumpang yang emang udah bete nungguin dia. Oh ya, pramugari cantik yang ditabrak itu namanya Nul Ilmawati. Pasti malu banget kan? Ilma nahan malu dan berlalu gitu aja tanpa banyak omong. Tapi kru pesawat yang lain kayaknya nyadar kalau Anes ini ngerasa bersalah banget. Jadi waktu turun dari pesawat, ketua pramugarinya iseng ngasih selembar tisu ke Anes. Tebak isinya apa? Yap, nomor ponsel Ilma. Sampai di hotel di Bali, Anes langsung ngirim pesan minta maaf. Terus, respons Ilma gimana? Wah, anggun banget. Dia langsung maafin Anes saat itu juga. Dan malah bilang kalau memaafkan itu adalah amal ibadah. Lanjut ke bab 2, kisah di balik senyumnya. Takdir kedua mereka ini kejadian lewat kebetulan yang agak lucu. Ilma ndak sengaja ngirim pesan nyasar ke Anes bilang kalau dia lagi di kawasan Semanggi. Karena kebetulan Anes juga lagi mau ke sana, mereka akhirnya ketemuan dan ngobrol. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah kontras kehidupan mereka berdua. Kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada Anes yang hidupnya nyantai, didukung penuh sama keluarga, bahkan dia punya kemewahan buat milih nggak kuliah demi kerja karena nggak suka kantoran. Di sisi lain, ada realitas hidup Ilma. Dia dari keluarga broken home, dibesarin susah payah sama kakak perempuan dan neneknya. Apalagi waktu itu Ilma lagi ngangkur, karena maskapainya bangkrut. Buat dia, kerja itu bukan soal milih gaya hidup, tapi murni tentang bertahan hidup. Sebelum jadi pramugari, Ilma ini udah kerja banting tulang jadi SPG sampai jualan tiket di bioskop XXI. Mimpinya tuh cuma satu, dia pengen banget ngubah nasib keluarganya. Ngebantu orang tua, bayarin sekolah keponakan, dan balas budi ke kakaknya. Dan tahu nggak fakta yang paling mengejutkan? Ilma ini sebenarnya takut banget sama ketinggian loh. Serius, tapi dia tekan dalam-dalam rasa takut itu karena dia sadar jadi kasir seumur hidup nggak bakal cukup buat wujudin impian utamanya, yaitu ngebangun rumah impian permanen buat keluarganya. Kemandirian dan dedikasi luar biasa inilah yang bikin Anes jatuh cinta dan mereka pun resmi pacaran. Tapi masuk ke bab 3, terpisah namun menanti, disinilah realitas dan tuntutan karir mulai benar-benar menguji hubungan mereka. Karir Ilma itu penuh banget sama perjuangan dan ketidakpastian. Abis dari Adam Air, dia diterima di Riau Airlines yang mengharuskan dia sering terbang keluar kota. Otomatis waktu ketemuan sama Anes nyusut drastis. Dia benar-benar kerja mati-matian nabung buat rumah permanen, supaya keluarganya nggak usah pindah-pindah kontrakan lagi kayak pas dia kecil. Tekanan hidup ini bikin mereka sering berantem, sampai akhirnya putus. Anes lagi asyik sama karirnya yang lagi naik, sementara Ilma harus nelan pil pahit karena Riau Airlines juga bangkrut, dan akhirnya pindah ke Mandala Airlines, lalu ke Sky Aviation. Di tengah kesibukan dan perpisahan itu, mereka sebenarnya udah punya pacar masing-masing. Tapi waktu mereka diam-diam ketemuan lagi di sebuah pantai yang penuh kenangan lama, perasaan itu nggak bisa bohong. Mereka masih sama-sama sayang. Nyadar sama kerumbitan situasi di mana mereka saling cinta tapi terikat sama orang lain, Anes yang ngerasa putus asa akhirnya ngelontarin pertanyaan ini. Jadi aku harus gimana? Jawaban Ilma waktu itu benar-benar dewasa sekaligus pedih banget. Dia bilang, kalau kita berjodoh, kita tak akan pernah dipisahkan takdir. Jika jodohmu adalah aku, maka aku akan jadi takdirmu.
Akhirnya mereka sepakat buat saling hapus kontak BlackBerry, putusin semua komunikasi, dan benar-benar nyerahin masa depan mereka sepenuhnya pada takdir, biar nggak nyakitin pasangan masing-masing. Masuk ke bab 4. Ulang tahun dan firasat. Setahun udah berlalu nih, hubungan Anes sama pacar barunya kandas dan dia mulai komunikasi lagi sama Ilma yang sekarang kerja di Sky Aviation. Terus, sampailah di malam ulang tahun Ilma yang ke-25. Anes jadi orang pertama yang nelpon buat ngucapin selamat. Tapi anehnya bukannya bahagia, Ilma malah nangis terseduh-seduh di ujung telepon. Waktu Anes nyuruh dia bikin permohonan, Ilma ngucapin kalimat yang bikin merinding banget. Kalau ini sudah jadi saat terakhir aku merayakan ulang tahun, aku titip semua yang aku miliki sama kamu ya. Ilma ngaku kalau cuma Anes yang benar-benar tahu rahasia dan perjuangan berat keluarganya. Buat ngehibur dia, Anes janji bakal ngasih kado spesial parfum dari Singapura. Beberapa waktu setelahnya, Ilma ngasih tahu kalau dia sekarang juga udah single. Bahkan 2 hari sebelum penerbangan Sukhoi itu, Ilma terang-terangan nanya, "Menurut kamu kalau kita balikan gimana?" Tapi Anes yang lagi sibuk banget syuting malah nunda dan minta waktu buat mikir. Terus di saat yang sama ada firasat aneh banget. Ponsel BlackBerry Anes tiba-tiba mati dan seluruh data, termasuk foto-foto Ilma, kehapus total secara misterius. Sebuah sinyal rindu yang gak kebaca dan penundaan yang fatal dari Anes. Dan ini ngebawa kita ke bab 5, tragedi Sukhoi, bagian tergelap dari keseluruhan kisah ini. 2 hari setelah obrolan terakhir mereka itu, Anes bangun dari tidur cuma buat disambut berita yang bikin badannya lemas. Pesawat Sukhoi Superjet 100 tempat Ilma bertugas dilaporkan hilang kontak. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Anes langsung ngebut ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sana suasananya benar-benar mencekam, penuh isak tangis dan kecemasan dari ratusan keluarga yang nunggu kabar. Harapan kalau pesawat itu cuma mendarat darurat perlahan hancur tak bersisa waktu otoritas nemuin puingnya, dan seluruh penumpang termasuk Ilma dinyatakan meninggal dunia. Dan ini benar-benar mengilustrasikan sebuah ironi terbesar dan paling tragis dalam hidup Ilma. Impian terbesarnya seumur hidup adalah ngelihat keluarganya yang terpisah-pisah itu bisa kumpul utuh dan bahagia layaknya di sinetron. Tapi realitasnya, Anes ngelihat dengan mata kepalanya sendiri di Bandara Halim, ayah, ibu, nenek, kakak, dan keponakan-keponakan Ilma memang akhirnya berkumpul semua, utuh. Tapi sayangnya, mereka bersatu bukan buat ngerayain kebahagiaan, melainkan buat bareng-bareng nangisin kepergiannya. Jadi, poin krusialnya adalah, bahkan dalam kematiannya, Ilma berhasil nepatin janjinya. Sebagai tulang punggung keluarga, kepergian Ilma jelas mengancam masa depan keponakan dan orang tuanya dong. Tapi ternyata, berkat dana kompensasi yang dikasih oleh pemerintah Rusia kepada keluarga korban tragedi Sukhoi ini, keluarga Ilma langsung dapat keamanan finansial. Dedikasi Ilma seumur hidup buat ngebahagiain keluarganya, tanpa disangka-sangka terwujud sampai titik darah penghabisannya. Tapi tunggu, cerita ini belum benar-benar selesai. Kita masuk ke babak penutup, bab 6, Rumah di Atas Langit. Seminggu setelah kepergian Ilma, Anes didatengin Ilma di dalam mimpinya. Di mimpi itu, Ilma ngasih satu pesan terakhir yang bikin bingung. "Semua kontrakan aku, tolong kasih ke kakak aku. Tapi rumah aku yang di atas langit jangan dijual ya, karena itu tempat impian aku, tepat di tempat pertama kita bertemu." Anes emang tahu kalau Ilma diam-diam nyicil beberapa rumah kontrakan dari hasil kerjanya, dan dia langsung ngasih tahu keluarga Ilma buat ngurusin itu. Tapi pertanyaannya, apa maksud dari rumah di atas langit? Jawaban dari teka-teki itu baru kebongkar waktu Anes pergi ke kawasan Semanggi, tempat takdir kedua mereka waktu pertama kali ketemu di luar pesawat. Pas Anes nengadah dan natap langit Semanggi, dia akhirnya ngerti. Rumah di atas langit yang dimaksud Ilma adalah sebuah unit apartemen bertingkat tinggi yang belum selesai dibangun. Tanpa ragu sedikit pun, Anes langsung ngehubungin pihak pengembang apartemen itu. Dia ambil alih cicilannya atas namanya sendiri, nerusin impian Ilma yang belum tuntas. Sisa uang dari cicilan sebelumnya dia serahin semua ke kakak Ilma. Buat Anes, apartemen tinggi itu bukan cuma sekedar bangunan bata dan semen. Itu adalah monumen pribadinya. Tempat di mana dia bisa selalu ngenang senyum terindah Ilma. Persis kayak waktu pertama kali mereka ketemu di bawah langit Semanggi. Kisah Anes dan Ilma ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang benar-benar menohok hari ini. Coba tanyain ke diri Anda sendiri. Pernahkah Anda bilang ke orang-orang yang Anda cintai, seberapa berartinya mereka buat Anda hari ini? Waktu adalah hal yang paling gak bisa kita tebak. Penundaan Anes buat kembali bersatu dengan Ilma berubah jadi penyesalan seumur hidupnya. Tolong, jangan nunggu kehilangan buat ngerti arti sebuah kehadiran. Terima kasih banyak udah bergabung dengan saya dalam pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.